Selamat pagi, selamat datang di ibadah online ICA pada pagi hari ini. Sebelum ibadah online ini mulai, inilah beberapa pengumuman yang Anda harus ketahui. ICA Kids telah menyiapkan materi untuk anak-anak Anda. Anda bisa mengunduh di bit.ly/ICAKidsOnline. Ikuti Instagram @ICAKids untuk mendapatkan update terbaru. ICA Prayer Service dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 6.30 malam hingga 7.30 lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICASPY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Memberikan persembahan di ICA tidak bisa lebih gampang lagi. Silahkan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda, atau bisa mengunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda membutuhkan doa, kami mau berdoa dengan Anda. Kunjungi bit.ly/ICAPrayerOnline dan mari kita percaya kepada Tuhan untuk terobosan di dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk mengikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial media kami, di Facebook, YouTube, Instagram, dan Spotify. Kami menyediakan konten terbaru setiap hari untuk menemani Anda. Annual Business Meeting akan diadakan hari ini jam 6 sore. Semua detail sudah tercantum di email Anda, jadi mohon cek kotak masuk dan spam Anda. Jika ada pertanyaan, silakan email ke digital@icaspy.com. Itulah beberapa pengumuman untuk hari ini. Sebelum ibadah mulai, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Tuhan memberkati.
Hai, selamat datang di Kebaktian Online ICA. Senang sekali saudara bisa bergabung dengan kita semua. Hari ini kita akan meneruskan seri Infinitely More atau jauh lebih banyak dalam bahasa Indonesia, di mana tema kita hari ini adalah berpegang pada kebenaran. Kebenaran yang menjadi fondasi kehidupan kita secara keseluruhan. Mari kita mau mulai dengan membaca ayat Alkitab yang menjadi ayat acuan bagi kita semua dalam seri ini. Tapi kali ini saya mau baca lebih jauh, mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Oke, ini di Efesus 3, 18 sampai 20. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita mau buka dengan doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, di mana Engkau berikan kami kesempatan Tuhan untuk bersama-sama untuk belajar Tuhan dari firman-Mu. Tuhan, doa yang sama Tuhan kami doakan pada kesempatan kali ini Tuhan, di mana bantu kami Tuhan supaya kami bisa bersama-sama Tuhan dengan semua orang yang kudus Tuhan, untuk dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, kasih Kristus-Mu ya Bapa. Dan kami bisa mengenal kasih itu Tuhan, karena ya kasih-Mu itu Tuhan melampaui segala pengetahuan. Tuhan, kami berdoa supaya semua kami juga Tuhan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau yang sertai kami semua Tuhan, baik yang dimanapun ya Tuhan, para pendengar ya Tuhan pada kali ini ya Tuhan, bersama-sama untuk Engkau yang pimpin kami Tuhan. Engkau yang bawa kami Tuhan ke dalam pengenalan yang lebih dalam Tuhan, pengenalan yang lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, kita tahu fokus kita ada pada kata jauh lebih banyak. Ini berbicara tentang sesuatu yang tidak normal. Mungkin kalau normal dalam jumlah atau dalam ukuran mungkin segini, tapi mungkin yang tidak normal itu bisa aja segini, atau ya segini mungkin. Tapi ini berbicara tentang apa yang kita bisa ukur. Dan banyak juga hal-hal yang tidak normal itu berbicara mengenai hal-hal kebiasaan-kebiasaan atau sesuatu yang kita lakukan, bukan hanya yang kita bisa ukur. Bahkan saudara, pada waktu sekarang ini, hari-hari ini adalah contoh yang terbaik, yang paling bisa menggambarkan sesuatu yang tidak normal itu. Mungkin yang normalnya kita semua bisa pergi ke mall dengan bebas. Kita bisa pergi ke nonton bioskop, kita bisa pergi makan di restoran. Bahkan saudara, sampai sekarang ini kita masih dalam gereja online. Itu menunjukkan betapa hal-hal yang dulunya normal, yang kita pikir kita bisa lakukan dengan bebas dulu, sekarang sudah berubah, sekarang sudah menjadi sesuatu yang baru. Dan itu juga berlaku dalam hal kesehatan kita, di mana protokol kesehatan karena pandemi ini begitu banyak. Sekarang sudah menjadi sesuatu yang normal untuk kita keluar dari tempat tinggal kita untuk harus selalu memakai masker. Bahkan mungkin sebagian dari saudara mau memakai
tambahan dengan face shield. Atau mungkin saudara harus selalu ingat untuk membawa hand sanitizer, kadar alkohol 70%. Atau bahkan mungkin sekalian saudara memakai sarung tangan. Dan mungkin sekarang ini sudah jauh lebih baik. Mungkin bagi sebagian saudara ingat pada awal-awalnya, di mana bahkan orang memakai secara berlebihan. Dan ini kita bisa lihat dari beberapa contoh slide yang saya bawa. Orang-orang yang pergi ke supermarket. Mungkin contohnya salah satu slide yang ada sekarang ini, di mana seseorang memakai kostum Power Ranger untuk pergi ke supermarket. Mungkin dia pikir daripada pakai masker, daripada pakai face shield atau tambahan sarung tangan, sudah sekalian aja pakai helm dengan seluruh tubuh tertutup. Dan ada juga mungkin yang lain, dia memakai kostum T-Rex. Ada juga yang lain memakai kostum unicorn. Tapi mungkin favorit saya itu adalah seorang bapak dan seorang anak yang pergi ke supermarket dengan kostum Mando dan juga Baby Yoda. Tapi saudara, ini mungkin menjadi sesuatu yang new normal bagi kita semua. Yang dulunya mungkin kita akan merasa aneh kalau kita ketemu dengan orang-orang kayak gini. Tapi sekarang sudah menjadi sesuatu yang biasa. Yang bagi sapam pun mungkin ketika mereka datang ke supermarket sudah diperbolehkan masuk. Yang mungkin cuman sapamnya bingung aja bagaimana caranya untuk mengukur suhu ya kan. Tapi saudara, ini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan atau yang saudara percaya dulu itu normal. Tapi sekarang itu sudah dirubah sedemikian rupa menjadi sesuatu yang baru. Atau istilah sekarang itu adalah new normal. Sesuatu normal yang baru, suatu kebiasaan-kebiasaan yang baru yang kita kerjakan, yang kita lakukan sebagai sesuatu yang normal. Begitu juga dengan kerohanian kita, saudara. Ketika saudara memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya bagi kehidupan saudara, apa yang dulu saudara percaya sebagai sesuatu yang normal, itu sudah dibuang, itu sudah dirubah, itu sudah digantikan dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang bahkan kita bisa katakan tidak normal. Saudara, bahkan kalau saya boleh katakan, tidak ada yang normal di dalam hidup kekristenan kita. Tidak ada kata normal dalam kamus kekristenan. Karena Tuhan Yesus menawarkan apa yang jauh lebih besar, apa yang jauh lebih banyak, apa yang jauh lebih tinggi, apa yang jauh lebih jauh mungkin. Yang penting pokoknya lebih. Sesuatu yang tidak biasanya, sesuatunya yang tidak normal. Mungkin dulu saudara percaya dengan kesuksesan saudara, uang yang banyak, perusahaan yang besar. Saudara percaya akan kekuatan dan kesehatan saudara sendiri. Saudara, saya pikir hari-hari ini dalam pandemi sekarang ini sudah menunjukkan begitu banyak bisnis yang harus tutup. Sudah menunjukkan begitu banyak yang sudah jatuh korban, menjadi terjangkit dengan virus ini ya Tuhan. Saudara, kalau ini terjadi dengan saudara atau terjadi di keluarga saudara, di teman saudara atau seseorang yang saudara kenal, ya kami juga turut berduka cita, kami juga turut sedih. Karena memang dalam kenyataannya sudah begitu banyak yang menderita, sudah begitu banyak orang yang susah karena pandemi ini. Tapi ini adalah waktu yang paling tepat bagi setiap kita. Kalau sampai sekarang saudara belum dibukakan mata rohaninya, bahwa apa yang kita dulu percaya
Apa yang dulu kita pikir itu normal, segala sesuatu itu tidaklah bisa bertahan lama. Yang bisa bertahan lama hanyalah kebenaran di dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup tidak seperti biasanya, tidak normal. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi tidak seperti orang yang biasa. Sekali lagi, bukan seperti orang yang normal lakukan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi secara tidak biasa, bukan seperti yang orang normal lakukan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur, tidak seperti orang biasa atau yang orang normal lakukan. Ini memberikan kita satu poin di mana kita harus merenungkan di pagi hari ini. Bahwa itu berarti kita punya standar hidup akan sesuatu yang lebih besar. Itu berarti kita mengukur hidup kita dengan ukuran yang berbeda. Itu berarti kita membangun hidup kita dengan dasar fondasi yang berbeda. Nah, saudara, ini semuanya berbicara kalau saya tidak mau sesuatu yang normal. Saya mau sesuatu yang lebih dalam hidup saya. Kalau boleh saya sharing sedikit, salah satu alasan atau salah satu hal yang membuat saya, kenapa saya mau mengikut Tuhan, kenapa saya mau mengikut Tuhan Yesus, adalah karena saya percaya di dalam hidup saya itu ada sesuatu yang lebih. Saya tidak mau hidup saya ini seperti orang seperti biasanya. Waktu itu saya mikir, ini ketika waktu saya SMA, saya sudah mulai memikirkan tentang masa depan saya sudah mulai memikirkan apa yang akan saya lakukan di dalam hidup saya dan apa yang menjadi tujuan hidup saya dan apa yang menjadi arti dalam hidup saya. Tapi kemudian saya melihat rata-rata orang, semua orang atau saya bisa katakan orang normal yang lakukan ketika mereka lahir dalam dunia ini, ketika mereka kemudian bersekolah, mereka mungkin kemudian melanjutkan ke dalam perguruan tinggi, mereka kemudian mencari kerja, mereka mempunyai pekerjaan atau punya bisnis sendiri, mereka kemudian menikah, mereka punya anak. Tapi pada akhirnya kita semua tahu, semua orang akan meninggal nantinya. Dan pada saat itu saya kemudian memikirkan, kalau saya hanya melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, kalau saya hanya melakukan sesuatu yang normal setiap orang lakukan, hal yang sama yang semua orang lakukan, apa bedanya hidup saya dengan yang lain? Apa gunanya juga saya hidup di dalam dunia ini? Apa yang menjadi tujuan saya? Apa yang menjadi hasil akhir dalam hidup saya ini? Yang itu memberikan saya satu kesempatan untuk saya mencari lebih. Yang akhirnya membawa saya kepada Tuhan Yesus. Yang akhirnya membawa saya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan di situ saya percaya bahkan sampai sekarang, bahkan sampai hari ini saya percaya saya bisa menemukan sesuatu yang lebih di dalam hidup saya. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita katakan, kita di dalam hidup kita ini harus punya fondasi, kita harus punya dasar yang berbeda dengan orang yang normal. Dan ini kita bisa temukan di dalam salah satu ajaran Yesus yang terkenal. Di Matius pasal 5 sampai 7. Atau yang biasa terkenal sebagai khotbah di bukit. Di khotbah ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Dan bagaimana kita harus memiliki karakter seperti Dia. Bagaimana kita harus bersikap bahkan ketika kita dianiaya. Bagaimana kita harus berdoa. Bagaimana kita harus berpuasa. Dan banyak lagi. Tapi dari semua ajaran-ajaran itu, dari semua khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus selalu menutup dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang kita bisa baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini perikopnya berjudul 2 macam dasar. Ayat 24 kita mulai.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, kehidupan kita yang dibangun di atas dasar yang normal, menurut standar dunia, menurut standar manusia, standar yang salah, tidaklah akan bertahan lama. Itu akan seperti rumah di atas pasir. Sebaliknya, kehidupan kita haruslah dibangun di atas dasar yang benar, di atas dasar kebenaran akan firman Tuhan. Dan pada waktu masalah itu datang, dan pada waktu tekanan itu datang, pada waktu badai itu datang, saudara dan saya akan tetap bisa berdiri seperti rumah yang di atas batu. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa hidup jauh lebih? Saudara, mari kita baca di Amos ayat 7, pasal 7, ayat 7 sampai ke 9. Ini perikopnya penglihatan ketiga, tali sipat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilincin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobiam dengan pedang. Lalu hal yang sama, pesan yang sama juga disampaikan melalui Nabi Yesaya. Di kitab Yesaya pasal 28 ayat 17, di situ dikatakan, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Saudara, kalau saudara perhatikan, kita perhatikan bersama-sama, Tuhan memberikan satu gambaran tentang tali sipat. Tali sipat yang digunakan untuk mengukur apakah satu bangunan itu tegak lurus apa tidak. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya apa tali sipat itu. Kebetulan saya sempatkan untuk pergi ke toko bangunan dan kemudian saya beli. Tali sipat di sini, kalau di Surabaya atau di Jawa khususnya, mungkin mereka mengatakannya sebagai lot ya. Ya, saya juga tidak tahu kenapa kalau dipanggil lot, atau mungkin ada yang ngomong panggilannya unting-unting gitu ya. Nah, ini contohnya, saudara bisa lihat. Ya, biasanya talinya ini juga oren, yang setahu saya pada umumnya itu oren. Tapi kebetulan yang saya beli ini adalah yang warnanya putih, dan ini dibantu dengan gravitasi. Jadi ini bisa membantu tukang atau yang membangun itu, misalnya tembok, itu bisa melihat apakah ini tembok ini sudah tegak lurus atau enggak. Dan ini dibantu dengan gravitasi, dan ini akan sangat membantu mereka karena ini pasti haruslah tegak lurus. Ya kan, juga dengan talinya ini juga bisa berfungsi secara horizontal. Bukan hanya vertikal kayak gini tadi. Ya, kembali ini biasanya warnanya oranye karena itu lebih bisa kelihatan ya bagi para
tukang. Dan mereka gunakan ini sebagai tali pengukur. Ketika mereka mungkin pada waktu mereka masang bata atau pada waktu pasang keramik atau apapun ini dipakai kemudian dijadikan satu acuan, dijadikan satu standar bagaimana mereka membuat satu kembali ya sesuatu yang lurus ya, sesuatu yang rata sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan inilah yang juga diberikan gambaran Tuhan bagi kita semua. Untuk mempunyai satu tali pengukur di dalam kehidupan kita. Saudara, itu berarti kita semua sudah diberikan garis pengukur. Apakah kita itu bisa hidup dengan tegak lurus, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah gariskan di dalam kehidupan kita, atau apakah kita sudah melenceng jauh dalam kehidupan kita ini dari garis-garis pengukur yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus adalah dasar itu sendiri bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus itu adalah tali pengukur bagi kita di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu diukur berdasarkan Tuhan Yesus. Bagian kita adalah untuk kembali kepada dasar yang benar, untuk kembali kepada standar yang benar, untuk memutar kembali kehidupan kita ketika kita melenceng jauh, ketika kita sudah salah jalan, untuk kembali kepada kebenaran, untuk kembali kepada kekudusan. Bagian kita, semua kita, saudara dan saya, adalah untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai standar hidup kita. Sebelum menutup, saudara, ada dua hal yang mau kita bagikan sebagai pegangan kita di dalam menjalani hidup kita di dalam new normal kita. Hal yang pertama itu adalah berpeganglah kepada komitmen kita kepada Tuhan. Bagian kita adalah untuk berkomitmen menjadi serupa dengan Tuhan Yesus hari demi hari. Apakah itu dengan waktu pribadi kita dengan Tuhan? Apakah itu dengan membaca Alkitab dengan teratur, dengan disiplin? Apakah itu dengan membangun kehidupan doa kita? Dan yang terpenting, saudara, bagi setiap kita untuk belajar bagaimana mendengar akan suaranya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa tetap hidup di dalam garis-garis batas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Hal yang kedua, berpeganglah kepada komitmen kita kepada sesama kita. Bagaimana kita sudah hidup selama ini? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita? Mungkin itu adalah orang-orang asing di sekitar kita. Bahkan mungkin itu bukan orang yang asing, itu adalah sanak saudara keluarga sendiri, saudara jauh saudara, sepupu saudara, atau bahkan itu mungkin pembantu saudara, karyawan di dalam rumah saudara, di dalam perusahaan saudara. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Apakah dengan hidup kita mereka bisa melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka? Ini adalah salah satu pertanyaan yang juga harus kita renungkan setiap hari. Karena ini akan memberikan garis yang bisa mengukur kehidupan kita. Bagaimana kita hidup, memperlakukan sesama kita. Apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Saudara, saya percaya kita hidup di dunia ini bersama-sama dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup hanya seorang diri saja. Memang pandemi ini seakan-akan sudah menjauhkan kita dari sesama kita. Tapi mari, saya mau ajak setiap saudara untuk kita bisa tetap aktif, terhubung dengan gereja kita, dengan komunitas saudara, mungkin dengan kelompok sel saudara, atau yang di ICA kita kenal sebagai Go Group. Saya mau dorong setiap saudara untuk tetaplah aktif, untuk melayani.
Tetaplah murah hati, tetaplah aktif untuk saling berbagi dan membantu sesama kita. Saudara, kalau saudara perhatikan dua hal ini adalah juga yang merupakan dua nilai utama di dalam ICA. Bahkan dua di urutan yang pertama dan yang kedua, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Saudara, saya percaya kalau dua hal ini sudah menjadi dasar kepercayaan kita, sudah menjadi dasar kehidupan kita, niscaya hidup kita pastilah akan menjadi hidup yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Saudara, mari kita mau tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Tuhan, kembali kami semua Tuhan bisa belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami belajar mengenai tali pengukur Tuhan, yang menjadi dasar kehidupan kami. Tali yang mengukur kami secara horizontal Tuhan, dan tali yang mengukur kami secara vertikal. Bagaimana kami Tuhan untuk bisa berkomitmen kepada Engkau. Dan juga bagaimana kami Tuhan untuk tetap berkomitmen Tuhan kepada sesama kita. Tuhan, kami berdoa untuk Engkau sendiri akan membantu setiap kami Tuhan, untuk tetap kuat di dalam komitmen ini. Tuhan, saya mau berdoa khususnya Tuhan, buat mereka yang entah karena suatu alasan Tuhan, mereka sudah mulai menjauh Tuhan dari garis ini. Mereka sudah merasa bahwa mereka sudah menjauh dari dasar ya Tuhan, yang mereka sudah tahu, yang mereka sudah kenal sebelumnya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya Engkau yang juga Tuhan bawa mereka kembali ke dalam pertobatan Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan supaya Engkau biar ingatkan Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, yang begitu dalam buat mereka, sehingga mereka bisa disadarkan Tuhan, dan mereka bisa kembali Tuhan kepada Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang perlu kekuatan Tuhan, untuk tetap kuat, untuk tetap mampu Tuhan berada di dalam garis. Mereka mau Tuhan didoakan, mereka mau Tuhan dikuatkan untuk mereka bisa hidup Tuhan, tetap di dalam garis-garis yang sudah Engkau tetapkan di dalam kehidupan kita. Garis-garis yang sesuai dengan kebenaran-Mu, garis-garis yang sudah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap mereka itu Tuhan, untuk mereka punya kekuatan, untuk mereka punya kemampuan Tuhan, untuk mereka tetap kuat hidup di dalam garis-garis itu. Tuhan, yang terakhir Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang merasa mereka belum mengenal Tuhan akan Engkau, belum mengenal Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Bahkan mereka mau untuk belajar Tuhan, untuk mau mengetahui, untuk memahami Tuhan juga garis-garis dasar yang sama Tuhan, akan kebenaran buat kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang bukakan kesempatan Tuhan, Engkau yang bawa Tuhan orang-orang, Engkau yang bawa mereka juga ya Tuhan. Ada cara-Mu Tuhan, kami yang mau percaya itu Tuhan, bahwa mereka bisa dibawa Tuhan kepada pengenalan akan Engkau, akan kasih-Mu, akan kebenaran-Mu, akan garis-garis firman Tuhan-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan Tuhan terima kasih Tuhan sekali lagi, karena kami percaya kuat kuasa-Mu Tuhan itu sudah menyertai kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan juga turun kepada setiap kami, supaya mereka Tuhan bisa menjalani hari-harinya Tuhan dalam minggu ke depan Tuhan ini. Mereka bisa belajar Tuhan, mereka bisa punya waktu Tuhan mendekat kepada Engkau, untuk bisa memahami lebih Tuhan, kembali akan kasih-Mu, dan memahami Tuhan lebih lagi Tuhan, akan garis-garis yang Engkau sudah berikan kepada kami. Untuk kami bisa hidup benar, dan untuk setiap kami Tuhan, untuk bisa punya kehidupan yang lebih, sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih banyak Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung dengan kami. Kami akan bertemu kembali dengan saudara di kesempatan yang lain. Di kebaktian kami minggu depan. Sampai bertemu di sana Tuhan.